Tumbuhan perintis dapat mengawali adanya kehidupan komunitas di sebuah ekosistem yang mengalami kerusakan total. Peristiwa pergantian komunitas ini disebut dengan istilah, jika berbicara tentang perubahan komunitas, maka itu termasuk suksesi. Suksesi terbagi atas dua, yaitu suksesi primer dan suksesi sekunder. Suksesi primer terjadi pada lahan yang rusak total, sedangkan suksesi sekunder terjadi pada komunitas atau ekosistem alami yang terganggu. Jadi dari pernyataan tersebut, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah B, suksesi primer. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dari nomor 1, perasaan senang, sampai nomor 5, manfaat dan fungsi mata pelajaran. Untuk mengetahui apakah peserta didik memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat yang ditunjukkan dengan nomor. Jadi yang ditanyakan di sini adalah urutan dari minat belajar. Adapun indikator minat meliputi yang pertama adalah perasaan senang, yang kedua adalah ketertarikan peserta didik, yang ketiga adalah perhatian dalam belajar, yang keempat keterlibatan siswa dalam kegiatan pembelajaran, dan yang terakhir adalah manfaat dan fungsi mata pelajaran. Jadi jawaban yang benar adalah D. Soal selanjutnya, hormon yang terpengaruh oleh cahaya pada tumbuhan dan dapat terlihat dari arah tumbuh pucuknya, yaitu pada soal ini terdapat dua kata kunci. Yang pertama adalah hormon yang dipengaruhi oleh cahaya dan hormon yang mempengaruhi pertumbuhan pucuk. Di antara kelima hormon yang disebutkan, hormon raumalin, sitokinin, kaulokalin, auksin, dan giberelin, hormon auksinlah yang cara kerjanya dipengaruhi oleh cahaya, dan juga hormon auksin juga yang berfungsi dalam pertumbuhan pucuk pada apikal. Jadi, jawaban yang betul untuk soal ini adalah D, auksin. Soal selanjutnya, perhatikan pernyataan berikut ini. Ada 4 pernyataan. Soalnya adalah urutan yang benar mengenai sintesis protein. Jika berbicara mengenai sintesis protein, ada 2 tahapan, yaitu yang pertama adalah transkripsi dan yang kedua adalah translasi. Transkripsi, di mana mRNA dibentuk oleh DNA yang terjadi di dalam nukleus. Selanjutnya, mRNA keluar dari nukleus menuju ke ribosom. Pada sitoplasma akan terjadi translasi. mRNA berikatan dengan ribosom, kemudian tRNA akan membawa asam amino tertentu sesuai dengan susunan pada mRNA. Selanjutnya, tRNA masuk ke dalam ribosom dan terbentuklah asam amino. Nah, dari tahapan ini, urutan yang cocok pada soal ini adalah urutan pada nomor 3, 1, 2, dan 4. Jadi jawaban yang betul adalah A. Beralih ke soal selanjutnya, organel-organel yang berfungsi dalam penyusunan senyawa penting di dalam sel antara lain adalah, jika berbicara mengenai senyawa penting di dalam sel, selain air, komponen utama penyusun sel adalah protein. Jadi organel-organel di sini yang dimaksud adalah organel yang berperan dalam pembentukan protein atau berperan dalam sintesis protein. Kita lihat opsi A, DNA dan ribosom. DNA bukanlah merupakan organel, jadi opsi A itu salah. Kemudian kita lihat opsi B, retikulum endoplasma dan badan Golgi. Retikulum endoplasma yang berperan dalam sintesis protein itu adalah retikulum endoplasma kasar, tapi pada soal hanya retikulum endoplasma, jadi menurut saya kurang tepat. Jadi opsi B dan D itu sudah salah. Selanjutnya kita lihat opsi bagian E, badan Golgi dan proksisom. Badan Golgi itu berperan dalam sistem ekskresi pada sel. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah bagian C, yaitu inti sel dan ribosom. Kita lanjut. Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam peran auksin dalam pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan adalah, untuk memudahkan menjawab soal ini, kita lebih baik mengetahui tentang fungsi dari hormon auksin. Yang pertama adalah memicu perpanjangan dan pembesaran sel, dominansi apikal, kemudian terlibat dalam respon tropisme, perangsang pertumbuhan sekunder, kemudian pembentukan akar adventif dan lateral. Nah, kembali ke soal. Yang tidak termasuk pada peran auksin itu adalah pengguguran daun saat kekeringan karena merupakan fungsi dari hormon asam absisat. Jadi jawaban yang betul adalah D. Beralih ke soal selanjutnya, sistem pertahanan tubuh yang bereaksi terhadap keberadaan antigen adalah
A. Limfosit, B. Hormon, C. Antigen, D. Antibodi, atau E. Sel darah putih. Nah, pada soal ini, konsep yang perlu diketahui jika muncul kata antigen bahwa antigen selalu bertolak belakang dengan antibodi. Apa itu antibodi? Antibodi adalah sistem pertahanan tubuh yang dilakukan untuk merespon keberadaan suatu antigen atau organisme ataupun substansi asing yang masuk ke dalam tubuh dengan cara bereaksi dengan antigen tersebut dengan membentuk sejenis protein atau polisakarida. Jadi, antibodi akan bereaksi terhadap antigen. Jadi untuk soal ini jawaban yang benar adalah D, antibodi. Soal selanjutnya, karakteristik otot yang bekerja secara sadar adalah otot yang bekerja secara sadar adalah otot yang melekat pada sistem gerak. Jadi, jawabannya jelas, yaitu bagian C, otot yang melekat pada tulang rangka. Jadi, jawaban yang tepat untuk soal ini adalah C. Beralih ke soal selanjutnya, pada struktur membran berikut ini, bagian yang berfungsi dalam menangkap sinyal atau senyawa yaitu pada membran plasma, yang berfungsi menangkap sinyal atau senyawa adalah bagian yang terletak pada permukaan luar membran plasma. Jelas pada soal ini yang terlihat itu adalah yang ditunjukkan pada nomor 1 dan nomor 3. Nomor 1 adalah glukosa dan protein yang membentuk glicoprotein, sedangkan bagian nomor 3 adalah penggabungan antara glukosa dan fosfolipid membentuk glikolipid. Nah, nomor 1 dan 3 yang berperan dalam menangkap sinyal yang berada pada bagian luar sel. Jadi jawaban yang betul adalah C. Kita berada pada soal yang terakhir, yaitu soal yang ke-10. Prinsip evolusi yang tidak benar di bawah ini adalah, untuk menjawab soal ini, ada baiknya kita mengetahui apa saja prinsip-prinsip evolusi. Nah, prinsip-prinsip evolusi yang pertama adalah, pada satu waktu evolusi terjadi lebih cepat dari yang lainnya. Kemudian, laju kecepatan evolusi tidak sama pada organisme yang berbeda. Selanjutnya, spesies baru bukan merupakan bentuk yang paling sempurna, tapi bentuk yang sudah terspesialisasi. Yang keempat, evolusi tidak selalu dari yang sederhana ke kompleks. Dan yang terakhir adalah evolusi terjadi dalam populasi, bukan dalam individu. Nah, berdasarkan prinsip-prinsip evolusi yang ada pada pembahasan ini, maka jawaban yang tepat untuk menjawab soal tersebut adalah bagian C. Evolusi selalu mengarah ke sederhana ke kompleks.